Hai sahabat kepo, hahaha, ketemu lagi ya. Semoga selalu sehat. Di video kali ini, Kak Abi dan Bocil Kepo masih membahas tentang pengalaman Kak Abi. Yuk kita kepoin, Capcus, let's go. Cerita ini berawal saat Kak Abi masuk kuliah. Saat itu Kak Abi diterima di salah satu perguruan tinggi negeri di kota Semarang. Karena jaraknya yang lumayan jauh dari tempat tinggal Kak Abi, maka Kak Abi memutuskan untuk ngekos. Singkat cerita, Kak Abi mendapatkan sebuah tempat kos yang lumayan dekat dari kampus Kak Abi. Awal mula masuk kos Kak Abi sempat berpikir yang negatif karena dengan kos yang sangat dekat dengan tempat kuliah, kok cuma diisi 10 orang, padahal tempat tidurnya atau kamar terdapat 25 kamar. Nah, betul juga kecurigaan Kak Abi. 7 hari pertama atau seminggu Kak Abi tinggal di kos itu tidak ada hal-hal yang aneh. Tetapi Kak Abi mulai merasakan keanehan, tepatnya di malam ke-8 setelah Kak Abi ngekos di kamar itu. Jumat malam sebelum Kak Abi pulang ke rumah, biasanya Kak Abi selalu merapikan tempat tidur, juga barang-barang yang ada di kamar kos Kak Abi. Tetapi pada Senin pagi saat Kak Abi datang ke kos, beberapa barang yang ada di kamar kos Kak Abi berantakan, bahkan tidak pada tempatnya. Kak Abi melihat laptop Kak Abi yang biasanya Kak Abi simpan di dalam lemari kos ada di depan pintu kamar mandi. Dan anehnya, beberapa mainan Kak Abi seperti Gundam yang biasanya ada di atas meja belajar kini berada di bawah kamar tidur Kak Abi. Aneh kan? Malam harinya saat Kak Abi pulang dari kuliah, beberapa hal aneh mulai terjadi lagi. Kak Abi ingat sekali waktunya. Waktu itu malam Selasa pukul 10 malam. Setelah dari kamar mandi, Kak Abi belum sholat isya. Saat itu Kak Abi sholat menghadap kiblat alias membelakangi kamar mandi Kak Abi. Begitu Kak Abi mau mulai sholat, pada saat Allahu Akbar, lampu tiba-tiba mati. Tepat saat lampu mati, Kak Abi perasaan melihat seseorang mengawasi Kak Abi saat melakukan sholat dengan mata yang sangat tajam. Bahkan anehnya, Kak Abi berpikir ada orang di belakang Kak Abi saat sedang sholat. Setelah sholat, akhirnya Kak Abi memutuskan untuk menginap di tempat kos kawan Kak Abi. Pagi harinya, semua keanehan itu Kak Abi ceritakan semuanya kepada kawan Kak Abi. Kawan Kak Abi memberikan saran yang bagi Kak Abi sangat aneh. Kak Abi disuruh membeli ayam goreng, dan tulang dari ayam goreng itu diletakkan di pojok-pojok atau sudut di kamar Kak Abi. Singkat cerita, Kak Abi mengikuti saran kawan Kak Abi. Pagi harinya, tepatnya hari Rabu, Kak Abi dan kawan Kak Abi kembali ke kamar kos Kak Abi. Kawan Kak Abi melihat satu persatu tulang ayam itu yang berada di setiap sudut kamar Kak Abi. Tulang itu sepertinya berlumuran air, seperti air liur, lengket, dan sangat basah. Tepatnya tulang yang ada di dalam kamar mandi dan di depan pintu kamar mandi. Setelah itu, kawan Kak Abi mengajak Kak Abi untuk keluar dari kamar. Kemudian kawan Kak Abi menjelaskan bahwa dua tulang yang lengket itu pertanda ada makhluk lain yang mengunci kamar kos Kak Abi. Karena menurut kawan Kak Abi, tulang-tulang itu yang lengket penuh dengan air liur baru saja dimakan oleh makhluk halus. Percaya atau tidak, wallahu alam, Kak Abi antara percaya juga tidak. Nah sahabat kepo, itulah beberapa pengalaman misteri Kak Abi saat Kak Abi ngekos.
Hayo, kalian punya pengalaman apa? Ceritakan dan chat di kolom komentar ya. Sekian dulu ya, semoga bermanfaat. Dadah, bye-bye. 戻らない